Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Novita Pratiwi dengan NIM 1211081 dari kelas 2C, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Wahab MAG selaku dosen pengampu dari mata kuliah Islam dan Budaya Borneo. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian yang saya angkat, yaitu nilai-nilai Islam dalam tradisi tumbang apam pada masyarakat Melayu Banjar di Desa Sungai Nibung, Kecamatan Teluk Bakedai, Kabupaten Kuburaya. Nah, di dalam masyarakat atau di dalam suatu daerah tentunya terdapat yaitu tradisi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu tradisi, kebudayaan, dan kepercayaan. Tradisi di sini ialah adat istiadat yang telah menjadi suatu kebiasaan leluhur nenek moyang yang diturunkan secara turun-temurun oleh masyarakat tertentu. Sedangkan adat istiadat merupakan kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang dan telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah tertentu untuk dijadikan aturan yang dipatuhi dan dihormati agar terciptanya suatu ketertiban di daerah tersebut. Serta kebudayaan merupakan hasil dari karya cipta atau pikiran dan perasaan manusia yang masih dapat kita jumpai sampai saat ini. Sedangkan kepercayaan merupakan perasaan atau keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang dianggapnya paling penting dan tinggi menyangkut agama seseorang. Dalam penjelasan yang lain, tradisi atau kebiasaan menurut traditio adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut menyukai perbuatan itu. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus-menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya. Kata tradisi diambil dari bahasa Latin tradere, yang bermakna mentransmisikan dari satu tangan ke tangan lain untuk dilestarikan. Tradisi secara umum dikenal sebagai suatu bentuk kebiasaan yang memiliki rangkaian peristiwa sejarah kuno. Setiap tradisi dikembangkan untuk beberapa tujuan, seperti tujuan politis atau tujuan budaya dalam beberapa masa. Perayaan liburan sebagai salah satu warisan tradisi jika kebiasaan sudah diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang. Maka, segala tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan akan dirasakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Serta budaya atau tradisi memiliki makna yang penting dalam masyarakat. Adanya budaya atau tradisi itu karena adanya manusia dan karena adanya interaksi antara sesama manusia. Nah, di sini dapat saya tarik kesimpulan bahwa tradisi, adat istiadat, kebudayaan, dan kepercayaan ini saling bersangkutan. Dan bagaimana cara kita menjaganya? Ya, menurut saya di sini cara kita menjaganya yaitu dengan mengajari generasi-generasi muda dengan terdidik, terpelajar, dan bertanggung jawab agar kebudayaan, tradisi, adat istiadat ini tetap terjaga. Berbicara tentang tradisi, seperti yang sudah saya katakan dari awal, bahwa di sini saya akan membahas tentang suatu tradisi yang ada di dalam suatu daerah. Yaitu sekali ini saya membahas tradisi yang ada di daerah saya sendiri, yaitu nilai-nilai Islam dalam tradisi tumbang apam, Kecamatan Teluk Bakedai, Kabupaten Kuburaya, Kecamatan Teluk Bakedai. Baiklah, apa sih upacara tumbang apam itu? Nah, di sini saya akan menjelaskannya sedikit. Upacara tradisi tumbang apam merupakan upacara tradisi di kalangan suku Melayu yang ada di Kalimantan Barat. Upacara tumbang apam masih menunjukkan fungsi spiritual, yaitu sebagai ungkapan untuk memohon perlindungan, ketenangan, ketentraman lahir dan batin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta upacara tradisi tumbang apam di kalangan masyarakat Melayu Banjar di Desa Sungai Nibung, Kecamatan Teluk Bakedai, Kabupaten Kuburaya masih dilakukan oleh warga pada bulan Safar untuk orang-orang yang lahir pada bulan Safar, yaitu bulan Islam. Namun tidak hanya pada bulan Safar tersebut,
tradisi tumbang apam ini dilakukan? Bisa pada saat ada hajatan seperti pernikahan, khitanan, hataman, atau tradisi atau hajatan-hajatan lainnya. Namun yang paling sering dilakukan yaitu pada bulan Safar untuk orang yang lahir pada bulan Safar tersebut. Biasanya orang-orang atau warga desa Sungai Nibung yang lahir di bulan Safar tersebut akan dibuatkan upacara tradisi tumbang apam ini oleh sesepuh di kampung. Tradisi tumbang apam ini diselenggarakan atas rasa syukur kepada Sang Pencipta yang telah memberikan rezeki dan kesehatan. Tidak mengherankan bagi suku Banjar, apabila ada hajatan atau keinginan, mereka pasti melakukan upacara tumbang apam ini sebagai bentuk syukurnya karena diberikan kesehatan dan menginginkan hajatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar. Tradisi tumbang apam ini dilaksanakan setiap ada hajatan. Seperti yang tadi saya bahas, tidak hanya pada bulan Safar saja, tapi juga bisa dilakukan pada hajatan-hajatan yang lainnya. Ritual ini biasanya dilaksanakan setiap ada acara atau juga bisa setahun sekali. Pelaksanaan tumbang apam dipimpin oleh seorang sesepuh atau pemimpin yang mengetahui mantra-mantra atau doa-doanya. Dan seorang sesepuh tersebut harus bisa menguasai suasana pada saat ritual sedang berlangsung sebagai bentuk syukur kepada Sang Pencipta di dunia ini. Nah, tentunya dalam tradisi ini terdapat perlengkapan-perlengkapan yang akan menyertai jalannya proses tradisi tumbang apam ini. Nah, adapun perlengkapan tradisi tumbang apam ini yaitu sebagai berikut. A. 2 batang pelepah kelapa yang diukur setinggi orang yang akan melakukan tradisi ini. Nah, jika dua batang pelepah ini tidak ada, maka bisa diganti dengan nampan atau yang biasa kita sebut ceper. B. Berete beras kuning yang di sini melambangkan emas atau perak. C. Lilin sembang, yaitu lilin yang terbuat dari kain yang dilumuri lilin kuning. D. Setanggi atau dupa. E. 5 helai kain dan uang perak diletakkan di bawah kain. F. Apam 3 warna, yaitu terdiri dari warna kuning yang terbuat dari kunyit, warna merah terbuat dari gula merah, dan warna putih terbuat dari tepung beras. G. Tepung tawar. H. Air tolak bala. 2 belah terdiri dari air parit dan air hujan. I. Minyak bau. Adapun proses yang dalam melakukan tradisi tumbang apam tersebut yaitu dengan membacakan sholawat dan doa-doa atas tercapainya hajat seseorang. Misalnya yang sakit menjadi sembuh dan orang yang bercita-cita terkabul hajatnya. Upacara tumbang apam ini biasanya dilakukan di rumah sendiri atau bisa juga dilakukan di masjid-masjid yang ada. Terkait dengan eksistensi upacara tumbang apam ini, tentunya akan ada menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat bagi kalangan masyarakat yang ada. Di suatu sisi ada yang menganggapnya sebagai bid'ah yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada dalam ajaran Islam, dan ajaran Islam yang melarang adanya tahayul dan hurafal seperti mengandung unsur syirik. Sedangkan di satu sisi lainnya ada yang berpendapat bahwa upacara tradisi tumbang apam ini hanyalah sekedar tradisi leluhur yang berbau Islam dan perlu dipelihara kelestariannya, yang tentunya dengan mengedepankan penyesuaian dari segi agama dan membuang unsur-unsur mistisme. Dan doa-doa yang digunakan juga merupakan dari ayat-ayat Al-Quran, serta niatnya juga memohon kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Dalam tradisi tumbang apam ini juga terdapat undang-undang yang terkait dengan tradisinya, yaitu Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Terdapat juga ayat Al-Quran dan penafsirannya tentang tradisi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf yang artinya,
Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, tradisi yang baik, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Quran Surah Al-A'raf ayat 199. Dalam ayat di atas, Allah memerintahkan Nabi SAW agar menyuruh umatnya mengerjakan yang ma'ruf. Maksudnya yang ma'ruf di sini yaitu hal-hal yang baik. Maksud dari urf dalam ayat di atas adalah tradisi yang baik. Al-Imam Abu Al-Muzaffar Al-Sam'ani berkata, urf adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan mereka jadikan tradisi dalam interaksi di antara mereka. Dan Syekh Wahbah Al-Zuhaili berkata, yang realistis maksud dari urf dalam ayat di atas adalah arti secara bahasa, yaitu tradisi baik yang telah dikenal masyarakat. Nah, kaitannya dengan tradisi tumpang apam ini yaitu bahwa tradisi tumpang apam ini sudah sangat baik dikenal oleh masyarakat, terutama di daerah Desa Sungai Nibung, Kecamatan Teluk Bagedai, Kabupaten Kuburaya ini. Makanya dalam tradisi tumpang apam ini diperbolehkan untuk dilakukan karena memang sudah sangat terkenal baik di kalangan Desa Sungai Nibung tersebut. Sejarah lahirnya tumpang apam tersebut masih belum saya ketahui karena dari penelitian yang sudah saya lakukan, dari sesepuh-sesepuh di kampung juga mengatakan bahwa tradisi tumpang apam ini sudah lama, sudah sejak zaman dahulu adanya, sejak zaman leluhur atau zaman nenek moyang. Namun tepatnya pada zaman kapan itu belum saya ketahui karena mereka hanya menjawab ini tradisi tumpang apam ini sudah sejak lama adanya dan sudah menjadi tradisi turun-temurun di daerah kami tersebut, yaitu di daerah Desa Sungai Nibung, Kecamatan Teluk Bagedai, Kabupaten Kuburaya tersebut. Nah, dapat saya tarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada penjelasan di atas dan berdasarkan data-data yang diperoleh, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa adat tumpang apam adalah suatu hajatan yang dilakukan untuk orang yang lahir pada bulan Safar, yang tujuannya untuk menolak bala pada orang tersebut dan sebagai rasa syukur kepada Allah karena telah membuang segala bala yang buruknya pada orang yang lahir di bulan Safar tersebut. Tumpang apam dalam Islam dibolehkan dengan syarat tidak melanggar syariat Islam, berdasarkan dengan apa yang telah diteliti oleh peneliti bahwasanya di dalam adat tumpang apam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Nibung ada beberapa konflik yang bertentangan dengan proses syariat Islam. Pada proses adat tumpang apam ini, namun penelitian memberikan solusi terhadap konflik pada proses tumpang apam ini dengan ajaran syariat Islam, yaitu mengikuti proses sebagai masyarakat Desa Sungai Nibung yang dalam melakukan tradisi tumpang apam ini sesuai dengan syariat Islam. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari tradisi tumpang apam yang ada di daerah saya tersebut. Mungkin masih banyak